Nama saya Torik Fatar Oktagimov. Nama saya Dina Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadhani dari kelas 11 IPS 4. Nama saya Latifah Hanum. Nama saya Nafriza Panca Ramadhani. Nama saya Raya Nur Rahman. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotanya dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mengaruhi perilaku para anggotanya. Pengertian kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok sosial yang memiliki peraturan yang mengikat, jelas dan tegas karena memang terbentuk atas kesepakatan antar anggota untuk mengatur hubungan yang terjadi di dalam kelompok. Ciri-ciri kelompok formal diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat, bertujuan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Semua anggota kelompok wajib memahami peran dan kedudukannya, memiliki status badan hukum, mempunyai struktur. Contoh kelompok formal. Yang pertama yaitu guru, yang kedua pegawai rumah sakit, yang ketiga murid, yang keempat asosiasi psikologi, yang kelima perusahaan resmi seperti BUMS dan BUMN. Fungsi organisasi formal dari materi ips.com. Yang pertama adalah kelompok dapat digunakan sebagai wadah untuk menyelesaikan tugas yang sulit dan kompleks untuk dikerjakan oleh setiap orang. Lalu yang kedua, dapat berfungsi sebagai wadah untuk memunculkan ide baru serta solusi. Yang ketiga, dapat sebagai jalan penghubung penting atau sebagai pemimpin bagian tertentu. Pengertian kelompok non-formal merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya faktor seperti identitas dalam melakukan interaksi, kesamaan hobi, maupun tujuan. Ciri-ciri kelompok non-formal. A. Sulit menentukan waktu. B. Kelompok yang biasanya muncul akibat perkumpulan sekelompok yang mempunyai kebutuhan yang sama. C. Kelompok yang tidak resmi. D. Tidak ada aturan yang mengikat. E. Dibentuk karena pengalaman yang sama. F. Terjadi karena adanya rasa loyalitas yang tinggi. Contoh kelompok non-formal: antar siswa, pencinta burung, komunitas motor gede, pecinta reptil, komunitas YouTube. Sifat kelompok non-formal yang pertama yaitu bersifat spontan. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang mengatur. Yang ketiga, tidak berpedoman dalam pengendalian manajemen administratif. Perbandingan tabel kelompok formal dan non-formal. Kalau misalkan arti dari kelompok formal itu adalah kelompok yang menyelesaikan tugas tertentu. Kalau misalkan non-formal itu artinya dia menyelesaikan tugas dirinya sendiri. Kalau pembentukannya itu, kalau formal sengaja, kalau misalkan non-formal itu sukarela. Terus ukiran dari formal itu tergantung pada kelompoknya. Kalau misalkan non-formal itu dia tergantung pada anggotanya. Terus ada struktur. Kalau struktur formal itu didefinisikan dengan baik atau profesional. Kalau misalkan non-formal itu dia pribadi. Yang terakhir itu ada komunikasi. Komunikasi formal itu dia bergerak ke arah yang ditentukan. Kalau misalkan non-formal itu bergerak ke segala arah. Pengertian kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang pekerjaannya sejenis. Ciri-ciri kelompok okupasional. Yang pertama adalah anggotanya memiliki profesi yang sama. Yang kedua, pembagian kerja didasarkan pada budaya
atau tradisi. Dan yang ketiga adalah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan kepribadian. Ini dikutip dari Brandly.com. Contoh kelompok okupasional: 1. Asosiasi, 2. Sarjana farmasi, 3. Ikatan Dokter Gigi. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan atensi dari masyarakat. Ciri-ciri kelompok volunteer. Yang pertama, memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, dapat memenuhi kepentingan anggota secara individual tanpa mengganggu masyarakat umum. Contoh volunteer, organisasi yang bernafaskan budaya atau agama seperti Front Pembela Islam atau FPI. Kelompok yang keanggotaannya berbentuk relawan seperti Palang Merah, Yayasan Panti Asuhan, dan kelompok pencinta alam. Perbandingan antara okupasional dan volunteer. Kalau misalkan okupasional itu, yang pertama pada masyarakat heterogen, yang kedua berdasarkan kepentingan sekunder, yang ketiga profesi sesuai di bidang yang digeluti, yang keempat itu terdapat pembagian kerja. Kalau misalkan volunteer itu yang pertama pada masyarakat homogen, yang kedua itu berdasarkan kepentingan personal, yang ketiga itu ada profesi yang sesuai kemampuan, dan yang keempat tidak ada pembagian kerja.